Halo Healthy People, berjumpa lagi di CNN Indonesia Health with Dr. Reza Brotaasmoro. Healthy People, menjadi orang tua di era sekarang bukanlah perkara mudah ya. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, orang tua sering banget dihadapkan pada berbagai pilihan setiap harinya. Dari bagaimana memberikan perhatian yang tepat, memilih stimulasi yang sesuai, sampai menentukan nutrisi terbaik untuk anak. Karena masa depan si kecil tentunya bukan kebetulan, tapi hasil dari jutaan pilihan yang Bunda buat hari ini. Nah, kali ini kita akan bahas lebih detail terutama terkait nutrisi yang tepat untuk anak-anak di CNN Indonesia Health with Dr. Reza Brotaasmoro. Nutrisi jadi salah satu kunci penting dalam periode emas pertumbuhan seorang anak. Pilihan nutrisi yang tepat oleh orang tua untuk buah hati di 1000 hari pertama kehidupannya akan menentukan pertumbuhan otak serta masa depan mereka. Tak hanya stimulasi dan atensi, nutrisi juga sangat penting untuk pertumbuhan otak seorang anak terutama di 1000 hari pertama kehidupannya. Dr. Mulyaman Mansur, Head of Medical Kalbe Nutritionals menyebut nutrisi akan membentuk formasi otak anak. Nutrisi sangat diperlukan untuk pertumbuhan otak anak antara lain protein asam amino, asam lemak, dan zat besi. Susu pertumbuhan dibutuhkan saat anak mulai menginjak usia 1 tahun sesuai dengan kebutuhannya. Susu pertumbuhan mengandung nutrisi penting seperti DHA untuk kecerdasan anak. Sebagai bagian dari 3 kunci penting di 1000 hari pertama kehidupan, nutrisi yang baik akan menunjang stimulasi yang baik agar potensi anak bisa tergali dengan baik. Nah, asupan apa saja yang diperlukan seorang anak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya di 1000 hari pertama kehidupannya? Kita langsung bahas saja dengan ahlinya ya. Sudah ada Dr. Mulyaman Mansur, Head of Medical Kalbe Nutritionals. Halo dokter, apa kabar? Baik, Dr. Reza. Selamat datang di CNN Indonesia. Ya, terima kasih sudah mengundang. Dok, bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan, bisa dijelaskankah kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi momen penting bagi perkembangan anak? Ya, jadi kalau bicara 1000 hari pertama kehidupan ini sering disebut dengan 1000 HPK ya. Ya. Jadi memang adalah suatu periode yang sangat penting sekali dalam kehidupan seorang anak. Jadi sering disebut sebagai periode programming, sering disebut sebagai periode sensitif, sering disebut sebagai periode opportunity. Dan yang baru-baru ini juga disebut sebagai periode growth spurts. Nah, apa itu growth spurts? Jadi growth spurts itu adalah periode di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Nah, kebetulan dalam siklus kehidupan itu ada 2 periode growth spurt ini dalam 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama adalah pada saat bayi sampai dengan usia 6 bulan, kita tahu itu berat badan anak bisa cepat tumbuhnya sampai 2 kali lipat. Saat lahir ada 3 kilo, tapi pada saat 6 bulan bisa sampai 6 sampai dengan 7 kilo. Kemudian adalah growth spurt yang kedua adalah ketika usia anak 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, periode ini memang adalah pertumbuhan sangat cepat sekali pada anak-anak kita, baik secara motorik maupun sensorik. Jadi periode 1000 hari pertama kehidupan ini memang sangat penting sekali dan jangan sampai dilewatkan karena periode ini adalah periode di mana kita harus berinvestasi terhadap anak-anak kita. Iya betul ya, jadi yang sangat penting begitu ya. Nah, nutrisi apa saja nih yang dibutuhkan dan apa dampaknya nih kalau sampai tidak terpenuhi? Nah, bicara dengan 1000 hari pertama kehidupan tadi, terutama untuk yang growth spurt, tentunya adalah yang pertama nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Nah, di sini yang diperlukan adalah pertama kalori. Kalori anak kita harus cukup dulu. Kalori anak itu harus cukup, kita dapatkan dari apa? Dari protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian juga ada penunjang-penunjang lain seperti vitamin dan mineral. Untuk pertumbuhan dan perkembangan ini biasanya kalsium, fosfor, zinc. Bahkan zinc disebutkan memiliki pertumbuhan yang linear dengan asupan daripada zinc ini sendiri. Nah, yang kedua adalah nutrisi untuk daya tahan tubuh.
Nah, seringkali anak usia di bawah 3 tahun ini seringkali ya batuk pilek datang ke dokter. Ini periode yang sangat di mana daya tahan tubuhnya sangat diuji sekali nih. Nah, di sini diperlukan protein asam amino yang berkualitas, kemudian juga zinc, zat besi, vitamin C, vitamin E. Nah, semua ini dibutuhkan anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Yang ketiga adalah nutrisi untuk saluran pencernaan. Karena kita tahu bahwa saluran pencerna itu adalah otak kedua daripada anak. Nah, di mana kondisi anak itu seringkali tercermin dari apa yang dia makan dan kondisi saluran cernanya. Nah, di sini juga diperlukan seperti asam amino yang baik, kemudian juga probiotik, bifidobakterium, kemudian juga prebiotik dan probiotik tentunya sangat dibutuhkan di sini. Kombinasi keduanya. Iya, dan yang terakhir adalah nutrisi untuk otak. Nah, ini mungkin orang tua zaman sekarang ya bagaimana supaya anak-anaknya bisa memiliki kecerdasan kognitif yang baik. Nah, tentunya juga harus dimulai tidak hanya stimulasi, tapi juga nutrisi dibutuhkan dalam periode ini. Tentunya. Nah, contohnya apa nutrisi yang diperlukan? Pastinya protein dengan asam aminonya, asam lemaknya seperti omega 3, DHA, kemudian juga zinc, yodium, zat besi. Zat besi juga sangat penting sekali. Nah, kemudian juga tentunya DHA. Ya, DHA tentu sangat dibutuhkan sekali pada untuk kecerdasan anak ini. Jadi itu peran nutrisi yang harus dipenuhi pada 1000 hari pertama kehidupan. Kalau sampai tidak terpenuhi berarti gangguannya mulai dari pencernaannya, gangguan kecerdasannya juga. Semuanya itu tadi dipengaruhi ya. Kalau tidak terpenuhi tentunya ada jangka pendek dampaknya. Misalnya apa? Kalau kalorinya tidak terpenuhi, biasanya anak-anak kita tuh sering lemes ya. Jadi lemes, kemudian juga tidak bertenaga, kemudian juga gampang sakit, itu jangka pendeknya. Mungkin anemia, dampak yang jangka sedangnya ya. Dan jangka panjangnya apa? Tentunya bisa terjadi, mungkin yang ditakutkan ibu-ibu adalah stunting ya. Stunting, dan bahkan stunting ini juga berdampak terhadap masa depan anak. Tidak hanya soal anak itu bertubuh pendek dari usianya, tetapi juga dampak terhadap IQ anak ya, kecerdasannya yang mulai turun dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Dan bahkan ada suatu penelitian anak-anak yang memang stunting ini berisiko sekali mengalami penyakit degeneratif pada masa dewasanya nanti. Jadi itu yang kita takutkan kalau seandainya nutrisi tidak terpenuhi pada periode 1000 pertama hari kehidupan ini. Oke, wah ternyata banyak sekali ya pengaruhnya ya. Lalu kemudian apa nih pengaruh atau keterkaitannya antara nutrisi, fokus, dan energi dalam aktivitas sehari-hari nih? Di mana anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup tentu akan lebih mampu nih ya untuk berkonsentrasi, kemudian aktif dalam belajar, dalam bermain gitu. Tentu ada kaitannya ya. Ya, ini menarik ya Dokter saya. Jadi memang banyak sekali penelitian bahwa nutrisi itu memang berdampak terhadap aktivitas sehari-hari pastinya. Ketika seorang anak tidak mendapatkan nutrisi dengan baik, tentunya dia akan kelihatan lesu, tidak bersemangat ya. Dan kalau disuruh belajar pasti tidak akan konsentrasi karena tubuhnya sendiri terlihat lemah gitu ya, jadi dia kekurangan daripada kalorinya. Nah, tentu juga akan berdampak terhadap proses belajar anak tersebut, konsentrasinya, daya ingatnya, pasti inovasinya juga akan tidak bisa berinovasi dibandingkan dengan anak-anak yang memang mendapatkan kecukupan nutrisi yang baik. Jadi memang ada dampak terhadap konsentrasi, belajar, aktivitas sehari-hari, terhadap kecukupan nutrisi terutama untuk yang jangka pendek tentunya ini. Oke, jadi sangat berpengaruh begitu ya. Lalu apa sih yang orang tua harus pahami nih ya sebelum memberikan nutrisi atau makanan tambahan untuk buah hati mereka? Ya, jadi sebagai orang tua pastinya kita harus memilihkan makanan yang terbaik buat anak-anak kita. Tentunya pada saat anak kita dilahirkan, ASI adalah yang terbaik di sini. Tentu. Jadi berikanlah ASI eksklusif selama 6 bulan dan kalau bisa melanjutkan sampai 2 tahun silakan. Itu adalah harus diberikan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Kemudian pada saat 6 bulan, nah tentunya ini harus MPASI. Jangan sampai terlalu cepat dan jangan telat. Nah, banyak sekali nih orang tua yang keenakan memberikan ASI sampai MPASI-nya dari telat. Padahal MPASI itu harus segera dimulai pada saat 6 bulan. Nah, setelah itu pada saat usia 1 tahun tentunya mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga. Nah, pada saat makanan keluarga ini nih yang orang tua harus tahu nih kebutuhan anak tidak sama. Ketika seorang anak yang aktif, kita tahu pada saat 1 tahun seorang anak itu mulai banyak bergerak, berlari, banyak proses belajar dalam adaptasi hidupnya sehingga dia memerlukan
kalori yang lebih atau energi yang lebih. Nah, sehingga disitulah diperlukan untuk makanan tambahan pada anak-anak ini. Nah, salah satunya mungkin adalah apapun yang diberikan seperti susu pertumbuhan, itu sangat menunjang sekali dalam tahap perkembangan anak tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, apa aja nih orang tua yang harus dilakukan oleh mereka nih ya untuk pemenuhan nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan? Karena kita tentu harus tahu nih ya sebagai orang tua. Tapi jangan dibahas sekarang ya. Kita akan bahas lebih lanjut saat CNN Indonesia Health akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di sini, kita akan kembali sesaat lagi. Healthy People, kita masih membahas tentang pentingnya nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Bersama dengan Dr. Mulyaman Mansyur, Head of Medical Kalben Nutritionals. Nah, berbicara tentang peran orang tua nih ya, apa yang harus dan penting diperhatikan oleh para orang tua saat memilih nutrisi untuk anak-anaknya? Ya, jadi orang tua sangat berperan tentunya ya, karena anak tidak bisa memilih. Jadi orang tua lah yang harus memilih nutrisi apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Yang paling penting adalah orang tua harus tahu dulu bagaimana kondisi anak tersebut. Apakah anaknya memang membutuhkan nutrisi khusus misalnya ya, mungkin anaknya ada yang alergi, mungkin juga anaknya memang perlu nutrisi tambahan karena saking aktifnya gitu ya. Jadi itu yang paling penting, tahu kondisinya. Kemudian juga orang tua juga harus tahu bagaimana tentunya cara menyajikan makanan buat anak-anaknya. Tentunya berapa kali diberikan makanan terhadap anak-anaknya, makan 3 kali sehari, kemudian ada snack 2 kali, dan juga di situ penting juga orang tua bagaimana memilih jenis-jenis makanan tersebut. Karena makanan tersebut juga harus komposisinya harus seimbang ya. Ada panduan atau guideline dari pemerintah, isi piringku, berapa banyak nasinya, berapa banyak lauknya, sayurnya, buahnya, dan juga makanan tambahan termasuk memberikan susu. Nah, dalam memberikan makanan tambahan tentunya kita juga harus melihat juga sesuai dengan usia anak tersebut. Kemudian kandungan-kandungan nutrisinya orang tua juga harus menilai dengan baik, membacanya. Karena ada label ya, label juga sangat penting di situ. Nah, itu harus diketahui oleh orang tua semuanya. Apalagi sekarang ini informasi bisa didapat di mana saja. Jadi itu ilmu tersebut harus dipunyai oleh orang tua. Jadi harus pintar-pintar ya sebagai orang tua nih ya. Nah, berbicara tentang nutrisi tambahan, nah, seberapa penting sih peran susu nih untuk tumbuh kembang anaknya? Ya, saya rasa sih peran susu dalam susu pertumbuhan khususnya ya memang sangat dibutuhkan pada anak-anak dari 1 tahun, terutama anak-anak yang aktif gitu ya. Kemudian juga anak-anak yang perlu kalori yang lebih, kemudian juga anak-anak yang makannya mungkin katakanlah tidak adekuat ya, tidak proper, tentunya juga diperlukan nutrisi tambahan dalam hal ini susu pertumbuhan. Nah, susu pertumbuhan sendiri tentunya saat ini tentu sudah banyak berinovasi dalam hal menambahkan nutrisi-nutrisi yang penting tadi, misalnya nutrisi untuk bagaimana membuat tumbuh kembang anak jadi optimal, bagaimana untuk membantu saluran cerna, di situ ada probiotik, prebiotik, gitu ya, sangat berkembang sekali ilmunya, kemudian juga daya tahan tubuh, probiotik juga berperan di situ, ya, kemudian juga kecerdasan, DHA dan lain-lain. Nah, jadi itu juga sangat penting banget. Kemudian juga orang tua juga harus bisa memilih. Jangan terlalu makanan-makanan yang terlalu tinggi lemak misalnya ya. Susu pertumbuhannya juga yang rendah gula, itu juga harus diperhatikan dengan baik. Jadi saya rasa harus disesuaikan dengan kebutuhannya tersebut, dan susu pertumbuhan tentu sangat membantu orang tua dalam tumbuh kembang anak terutama di 1000 hari pertama kehidupannya. Oke, dari penjelasan dokter tadi nih ya, kita kan sekarang jadi mengerti nih bahwa nutrisi adalah fondasi penting dalam proses tumbuh kembang anak. Tapi di tengah banyaknya pilihan yang ada sekarang, seringkali orang tua tuh merasa bingung nih dalam menentukan mana sih yang terbaik. Nah, kalau dari sisi medis dan edukatif, sebenarnya seberapa penting nih peran orang tua dalam memilih produk nutrisi yang berkualitas? Dan apa yang perlu jadi perhatian utama? Misalnya, saat tadi dokter sudah menjelaskan nih, harus membaca label gizi nih atau memahami
kandungan-kandungan yang ada dalam produk tersebut. Bagaimana tuh dokter? Iya, jadi benar sekali bahwa orang tua harus bisa memilih nutrisi yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak hanya soal jumlah atau kuantitasnya, tapi juga kualitas daripada suatu nutrisi tersebut. Nah, orang tua taunya itu pasti dengan belajar, tentunya orang tua harus belajar, sedikit belajar lah, paling tidak melalui label tadi, mana yang menjadi prioritas untuk kualitas, mana yang untuk kuantitasnya berapa banyak diberikan, ya jangan sampai susunya kebanyakan sehingga anaknya nggak mau makan, contohnya seperti itu. Kemudian dari segi kualitas, apakah di sana memang kualitasnya bagus, lemaknya udah sesuai, asam lemak yang baik, kemudian juga tadi gulanya ya, isu gula saat ini sangat banyak sekali, gulanya itu juga pilih gula yang sangat rendah yang cocok buat anak kita, kemudian juga kalorinya harus sesuai, ada tambahan-tambahan nutrisi tadi seperti probiotik, dalam hal ini Bifidobacterium misalnya, salah satu probiotik yang memang sebagai inovasi terbaru dari Bifidobacterium yang human residential Bifidobacterium. Jadi itu memang dibuat dari sesuai dengan apa yang ada di manusia, kemudian juga DHA. Nah, tentunya ini kombinasi-kombinasi ini diketahui oleh orang tua melalui label dan edukasi-edukasi yang diikutin ya, terutama melalui seminar-seminar parenting, kemudian juga seperti acara kita hari ini, di mana orang tua bisa melihat bagaimana kualitas daripada suatu nutrisi. Ya, jadi harus detail, jelas, kita harus benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam label tersebut, karena apa yang ada di sana itu yang akan menentukan masa depan anak kita tentunya kan. Benar sekali. Menarik sekali nih dok. Lalu seperti apa sih sebenarnya pemenuhan nutrisi anak Indonesia? Tapi jangan kemana-mana ya Healthy People ya. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Masih di CNN Indonesia Health with Dr. Reza Brotoasmoro. Nah, ini masih berkaitan dengan pembahasan seputar pentingnya nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak bersama Dr. Mulyaman Mansyur, Head of Medical Kalbe Nutritional. Dok, jadi berkaitan dengan episode sebelumnya, yakni pertanyaan seputar nutrisi anak. Apakah ini berkaitan dengan kecerdasan yang bisa didukung oleh nutrisi yang diberikan oleh orang tua nih, yang sehari-hari diberikan untuk anaknya? Apakah benar bisa mendukung kecerdasan anak? Apakah memang harus didukung dengan hal-hal lain seperti atensi dan juga potensi yang ada pada anaknya? Ya, ini menarik ya, Dr. Reza. Jadi memang banyak sekali pertanyaan dari para orang tua ya, apakah memang nutrisi itu bisa mempengaruhi atau menambah kecerdasan daripada seorang anak gitu ya. Jadi konsepnya sebenarnya adalah bahwa nutrisi itu yang pertama dia akan membentuk formasi daripada otak itu sendiri. Karena otak itu tadi saya sempat singgung mengenai growth spurt. Nah, salah satunya brain growth spurt. Jadi otak itu akan bertumbuh dengan cepatnya pada 2 sampai dengan 3 tahun pertama, which is itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk membentuk formasi otak ini tentu dibutuhkan nutrisi. Dalam hal ini adalah protein, asam amino, asam lemak ya. Nah, ini sangat dibutuhkan di situ. Nah, kemudian juga banyak penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa ketika otak itu telah dibentuk, pasti harus dihubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya, karena ada jutaan sampai miliaran sel saraf yang ada. Nah, di situ juga perlu asam lemak seperti DHA, kolin juga diperlukan di situ, sehingga satu sel dengan sel yang lainnya itu saling terhubung. Nah, di sini juga penting adalah stimulasi. Kenapa? Ya, jangan lupa. Kenapa? Karena memang anak itu diberikan nutrisi, kalau tidak diajarin, tentu juga tidak akan bisa programming tadi yang di awal saya bilangin tadi, bahwa anak itu akan memprogram setiap apa yang diajarin. Nah, cara melakukannya, lakukan berulang-ulang, karena anak itu tidak bisa sekali. Lakukan berulang-ulang. Jadi tentunya juga stimulasi akan baik kalau ada nutrisi yang baik. Jadi memang kalau ditanya apakah memang nutrisi ini memberikan dampak atau peran terhadap kecerdasan anak, tentu jawabannya ada sekali. Ada tentunya. sekali. Justru harus ada itu dulu ya, fondasinya dari nutrisinya yang didukung
dengan stimulasi dan juga atensinya Atensi, dari ya. orang tuanya itu. Karena setiap anak punya potensi. Nah, itu dia. Apapun anak itu pasti mereka punya potensi yang orang tua tugasnya sekarang untuk menggalinya. Menggalinya dengan cara attention, memberikan atensi terhadap mereka sehingga kita tahu potensinya. Tidak ada anak yang bodoh, masing-masing anak punya kesempatan, punya bakat tertentu yang ada dalam tubuhnya yang harus kita stimulasi dengan baik. Iya, jadi tentu sebagai orang tua kita harus mendampingi terus, memberikan nutrisi terbaik, Ya. dan juga menggali potensi mereka dan mendukung mereka dalam setiap langkahnya ya, dengan memberikan atensi yang terbaik. Baik, menurut pandangan dokter seperti apa nih pemenuhan dari sisi nutrisinya ini sendiri ya, terkait anak-anak Indonesia saat ini nih, terutama di 1000 hari pertama kehidupan mereka? Ya, jadi memang anak-anak Indonesia harusnya mendapatkan nutrisi yang layak ya. Kita sebagai pemerintah dan juga swasta tentunya saling bergandengan tangan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Karena anak-anak tadi di awal kita udah bahas mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Ini ada aset bangsa, menentukan derajat ekonomi suatu bangsa, bahkan di WHO sana. Kecerdasan atau kemajuan suatu negara diukur daripada IQ seorang anak di negara tersebut. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita semua. Nah, sebagai orang tua tentunya juga harus memberikan nutrisi. Saya rasa pemerintah sudah banyak sekali memberikan arahan terhadap ibu-ibu dan orang tua seperti ASI eksklusif, 6 bulan pertama itu harus dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Nah, kemudian juga MPASI dilakukan segera mungkin. Ini juga adalah arahan dari pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia, di mana MPASI harus segera dimulai dengan 6 bulan ya. Nah, kemudian juga pada saat 1 tahun mulai memperkenalkan family food ya. Jadi diajarkan dengan pola makan yang seimbang, isi piringku tadi itu juga sudah diarahkan oleh pemerintah. Nah, tentunya juga adanya makanan tambahan seperti susu pertumbuhan sangat membantu sekali dalam pemenuhan nutrisi dari anak-anak Indonesia ini agar bertumbuh dan optimal tentunya. Dan ingat bahwa apa yang diberikan oleh orang tua saat ini, pilihan orang tua itu adalah masa depan buat anak-anak kita. Jadi itu harus diingat bahwa anak tidak bisa memilih. Mungkin banyak pilihan-pilihan yang dilakukan oleh orang tua untuk termasuk nutrisi, pilihan nutrisi. Nah, saat ini untuk memberikan yang terbaik karena ini merupakan masa depan mereka nantinya. Pilihan orang tua saat ini sangat berpengaruh untuk masa depan anak-anak ke depannya, begitu ya. Menarik sekali nih, Dok. Nah, untuk dari sisi Kalbe Nutrisional sendiri, bagaimana dukungan Kalbe Nutrisional dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia? Ya, Kalbe Nutrisional adalah suatu perusahaan nutrisi yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Indonesia, kebetulan Kalbe Nutrisional bekerjasama dengan Morinaga Jepang. Ya, jadi memang Kalbe Nutrisional dengan Morinaga Jepang ini kerjasamanya ini bukan mutlak dari Morinaganya langsung memberikan produknya ke kita, tapi kita melalui ahli riset kita, inovasi-inovasi selalu bekerjasama karena harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak Indonesia tentunya. Kita tahu bahwa Jepang sendiri, Morinaga sendiri mempunyai kualitas yang baik dari segi manufacture, ya mungkin dari segi science atau researchnya di awal, kemudian masuk ke dalam manufacture juga Morinaga Jepang dan Kalbe Nutrisional bekerjasama dengan double quality control. Nah, double quality control baik dari Kalbe Nutrisional maupun dari Morinaga sendiri. Nah, tentunya juga transparansi dalam hal pemberian nutrisi. Ya, misalnya nutrisi apa yang harus ditambahkan di situ, apa manfaatnya, apakah risetnya, itu diberikan oleh Kalbe Nutrisional dan Morinaga kepada masyarakat Indonesia untuk anak-anak Indonesia. Dan setelah diproduksi tentunya dipasarkan secara luas. Dan juga yang paling penting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari produk ini, baik melalui langsung ke konsumennya sendiri maupun melalui tenaga medis. Kita juga berkolaborasi memberikan edukasi-edukasi kepada tenaga medis bagaimana manfaat produk daripada Kalbe Nutrisional ini sendiri. Sehingga memang Kalbe Nutrisional tidak hanya memproduksi produk yang bagus, tapi juga edukasi-edukasi dan program-program yang diberikan kepada masyarakat juga sangat inline dengan program pemerintah tentunya kita harapkan. Jadi bisa mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat begitu ya? Wah, luar biasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Mulyaman nih ya. Pesan dokter untuk semua orang tua di seluruh Indonesia, mungkin bisa memberikan pesan-pesan? Ya, jadi saat ini memang 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK itu adalah periode yang sangat penting sekali ya. Jadi sensitif, opportunity, programming,
growth spurt ya. Jadi ini jangan sampai terlewatkan karena waktu tak bisa kembali ya. Jadi memang ini harus kita manfaatkan dengan baik secara nutrisi maupun stimulasi. Nah, yang penting juga adalah bahwa saat ini memang orang tua yang bisa memilihkan nutrisi terbaik buat anak-anak Indonesia, dan kita berharap tentunya pilihan mengenai nutrisi seperti yang dilakukan oleh Kalbe Nutritionals dan Morinaga dengan produk inovasinya tentu akan menjadi pilihan orang tua saat ini untuk masa depan anak-anak Indonesia. Wah, informatif sekali ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak dokter. Semoga bisa menjadi bekal bagi para orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Terima kasih sekali lagi Dokter Mulyaman sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan Healthy People, masa depan anak bukan sebuah kebetulan, tapi hasil dari jutaan pilihan yang orang tua buat hari ini. Your choice, their future, karena waktu tak bisa kembali. Demikian CNN Indonesia Health with Dr. Reza Brotoasmoro hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Healthy People, Happy Life. Sampai jumpa. Thank you, Dok.